mungkin. Seperti pemahaman-pemahaman orang di luar sana yang mengatakan bahwa orang tua Nabi di neraka, ini adalah pemahaman sesat. Ya, pemahaman yang justru menyebabkan yang mengucapkannya walaupun dia orang yang punya ilmu sekalipun bisa menjadi penghuni neraka selamanya. Ya, karena salah di dalam penafsiran. Kita kadang-kadang ketika mendapatkan pemahaman yang mungkin dari orang-orang seperti saya bisa berubah ketika kita membaca, baik itu di Google atau lihat di YouTube, ya, maka kita bisa berubah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mendarah daging, simtuduror atau juga tiba atau juga barzanzi, maka insya Allah tidak akan mungkin berubah di dalam i'tiqad tentang kebenaran Nabi besar Muhammad SAW. Seperti kita tahu bahwa yang pertama diciptakan tadi telah dibacakan, waqad akhraja Abdul Razzaq bisanadihi an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla asy-syai'. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Nah, kalimat min nuri juga jangan sampai salah paham ini. Jangan sampai ada pemikiran bahwa dari nur zatnya Allah. Tetapi nur di sini adalah nur ciptaannya Gusti Allah. Jangan sampai salah pikir nih. Allah Subhanahu wa taala min nuri. Karena kan di dalam hadis Allah menciptakan sebelum sesuatu nurnya Nabi kamu Muhammad SAW dari nurnya. Ini bukan kembalinya kepada nur Allah Azza wa Jalla aidatnya Allah, tidak, akan tetapi nur daripada ciptaannya Gusti Allah. Ini saja sesuatu yang kalau kita pahami nilai ini. Karena begitu banyak orang-orang yang memahami nurnya Allah sehingga terbayang di dalam pikiran, ya, yang itu semua adalah kesalahan. Ya, kesalahan itu dibawa oleh syaitan pastinya, sehingga menjadikan Tuhan itu seperti bentuk tajassum namanya. Ya, bahwa Tuhan itu berarah, Tuhan itu mempunyai tempat, itu sesuatu yang mustahil. Kita bisa melihat sejarah tentang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, di mana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani juga didatangi nur. Ya, ini pemahaman yang salah akan berpikir seperti itu nantinya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi nur, tetapi karena beliau itu bukan orang sembarangan, di samping nur tersebut menyuruh kemungkaran dan Allah tidak akan menyuruh kemungkaran, lebih lagi bahwa tidak akan mungkin Tuhan itu berbentuk yang jelas. Maka dilempar itu langsung menjadi gelap gulita cahaya tersebut. Ternyata itu adalah iblis yang menyerupai nur tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita harus memahami betul bahwa Tuhan kita Allah Azza wa Jalla itu punya sifat mukhalafatul hawadis. Pegang itu, bahwa Tuhan kita udah berbeda. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan seperti ini, punya tangan, punya wajah, nah itu pemahaman-pemahaman salah. Ada takwil di dalam makna yadullah, kekuasaan Allah. Iya, kekuasaannya Gusti Allah, wajhullah. Iya, orang akan membayangkan mukanya Allah kayak gimana. Nah, ini salah. Lalu bagaimana dengan nanti ketika orang-orang ahli jannah itu bisa melihat Tuhan di dalam sorga? Itu tidak ada bedanya dengan Tuhan menampakkan diri di dalam sorga dengan Tuhan berada di dalam dunia. Tidak sama, tidak beda, itu sama. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan wujudnya berada di dalam sorga, tetapi membuka hijab. Mata itu dibuka hijab sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat zatnya Allah yang tidak berarah dan bertempat. Ya, tak bagaimana kenikmatannya yang bagaimana, karena puncak daripada kenikmatan sorga adalah
an-nazar ila wajhikal karim. Itu sudah. Makanya kita senantiasa dianjurkan doa. Apa doanya? Warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk bisa melihat wajahmu, ya, zatmu. Nah, itu adalah satu puncak daripada kenikmatan. Di bawah kenikmatan itu ada yang namanya wajhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika orang bisa bertemu dengannya, itu adalah kenikmatan yang tidak ada duanya setelah melihat zatnya Allah. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya ya benar ada karena beliau makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Nah, itu harus digarisbawahi. Karena melihatnya kita kepada wujudnya Nabi Muhammad jelas berbeda dengan melihat kita wujudnya Allah Azza wa Jalla. Karena Tuhan kita apa? Mukhalafatul lil hawadits ala Muhammad. Jadi di dalam masalah perpindahan tadi kita tahu bahwa nur itu kan pertama kali diciptakan. Kemudian ya, nur itu tersebut itu kan berpindah dari Sayyidina Adam pindah kepada Sayyidina Syed. Kita tahu bahwa Nabi Allah Adam itu setiap kali melahirkan Sayyidatina Hawa itu dua, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kecuali satu Sayyidina Syed, yang dimana Sayyidina Syed itu adalah Nabi yang dititipkan nurnya Nabi Muhammad, hanya satu, sehingga kawinnya dengan yang bukan dari kandungnya. Ya, jadi kalau yang lain itu satu kawin. Ya, jadi kecuali Sayyidina Syed. Nah, Sayyidina Syed berpindah terus sampai kepada Sayyidina Nuh, berpindah turun ya sampai kepada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim turun kepada Sayyidina Ismail, turun terus, bukan pindahnya kepada Sayyidina Musa, tapi karena memang beda arahnya kan. Sayyidina Musa beda dari arah yang berbeda. Nah, Sayyidina Ismail turun sampai kepada Sayyidina Abdul Muttalib, lalu pindah kepada Sayyidina Abdullah, lalu pindah kepada Sayyidatina Aminah. Setelah nikah itu pindah kepada Sayyidatina Aminah. Ya. Nah, di saat nurnya Nabi Muhammad SAW berada di punggung, di sulubnya Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, itu nurnya tampak bagi orang-orang yang memang dibuka hijab sama Allah. Di antaranya adalah perempuan yang dikenal dengan Ahlul Kitab. Nah, ada satu perempuan itu melihat nur yang ada pada Sayyidina Abdullah, dia sampai menyodorkan dirinya, merayu Sayyidina Abdullah untuk berhubungan tanpa nikah. Yang terpenting nur itu pindah kepada si perempuan tadi. Ya, jadi tampak itu. Sampai beliau mengatakan di dalam syairnya itu, amal haramu fal mamatu dunahu. Adapun sesuatu yang haram, mati lebih baik, kata beliau. Wal hilu wal hilla fastabiluhu. Ya, sesuatu yang halal saja saya perjelas bahwa kaifa bil amri alladhi tabghinahu. Bagaimana mungkin aku melakukan perkara yang kamu maksud, kamu yang mau, ya, wa yahmil karimu dinahu wa irdahu. Sedangkan orang-orang yang karim, orang-orang yang dermawan itu pasti akan menjaga apa? Menjaga agamanya, juga menjaga kehormatannya. Kita bisa melihat tuh, yahmil karimu dinahu wa irdahu. Menjaga itu yang namanya siapa? Sayyidina Abdullah, dinnya, agamanya. Allah, bagaimana mungkin seseorang yang seperti itu dicap oleh orang-orang kelompok luar sana ahlun nar? Itu kan sesuatu yang Masya Allah banget, menyakitkan hati Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, saya saja yang turun ke berapa itu pasti akan marah dong ketika kita dianggap ya seperti itu. Bahkan antum sendiri yang di dalam hatinya ada mahabbah kepada Kanjeng Nabi nggak terima. Ya, jadi insya Allah bagi orang yang membaca kitab Situ Duror atau juga membaca kitab-kitab yang lain, pastinya daripada kitab-kitab Maulid akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terus untuk senantiasa membaca kitab Maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sampai kita bertemu dengan yang dimuliakan kelahirannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mungkin kita akan mendapatkan sesuatu pemahaman tentang Maulid kalau kita tidak memahami yang dimauludi. Ya, jadi orang tidak akan mungkin kita paham Maulid kalau kita tidak mengerti Maulud. Maulid ini adalah hari kelahiran, sedangkan Maulud yang dilahirkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam kitab Maulid ini yang dibahas adalah Maulud. Nah, yakni Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan beliau yang tidak ada duanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi insya Allah tidak akan mungkin tergelincir bagi orang-orang yang sudah membaca karena ada penjagaan. Nah, kita harus tahu Sayyidina Imam Qutb al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror ini adalah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Qutb al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau menukil daripada ucapan para orang-orang soleh. Apa yang beliau katakan? Hamilu rayatil alawiyyin yaumal qiyamah al-Habib Ali. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi hamilu rayati al-alawiyyin yaumal qiyamah. Jadi beliau itu yang akan membawa panji alawiyyin nanti di hari kiamat nanti. Wah, kayak gimana coba makomnya beliau? Ya, begitu besar, begitu banyak para awliya Allah Subhanahu wa taala yang makom-makomnya tinggi, tetapi di antara yang memegang ya royatul alawiyyin, ya bukan royatul ini, royatul umat, tetapi royatul alawiyyin dari kalangan bangsa habaib itu yang memegang Sayyidina Al-Qutb al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang mungkin nanti bisa melihat di dalam kitab Mi'ah Faedah. Wallahu a'lam bishawab.